Halo, apa kabar semua rekan-rekan yang baik? Salam sehat dan salam goes dan selalu semangat untuk goes. Nah, di konten podcast kali ini kelihatan judulnya agak provokatif ya. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita dalam podcast atau di podcast kali ini kami ingin sedikit mengulas ya mengenai kita sebagai pesepeda harus mewaspadai terutama saat kita bersepeda di jalan raya, kita harus mewaspadai pengendara motor yang kurang baik atau pengendara motor yang buruk atau pengendara motor yang tidak beretika. Tapi di podcast kali ini tidak menggeneralisir semua pengendara motor itu seperti itu atau pengendara motor itu buruk. Hanya beberapa saja dan sering, mungkin rekan-rekan semua sering menjumpainya ketika bersepeda di jalanan atau jalan raya. Yuk saksikan konten podcast kali ini di channel Goes Ngepit. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan mungkin bisa lebih menginspirasi rekan-rekan semua untuk berbuat kebaikan dan semangat untuk bersepeda. Saat bersepeda di jalanan atau jalan raya, seringkali kita menemukan hambatan atau rintangan. Nah, hambatan atau rintangan itu seringkali atau paling banyak ya yang kami tangkap, paling banyak itu hambatan tersebut berasal dari pengguna jalan lainnya. Nah, pengguna jalan lainnya itu yang paling besar adalah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Nah, tapi ini tidak semua ya, tidak semua sepeda motor merupakan hambatan saat kita bersepeda di jalanan atau jalan raya. Karena memang jalanan itu adalah tempat untuk berlalunya transportasi, alat transportasi, baik itu sepeda motor, mobil, dan juga sepeda. Sehingga kita memang harus punya etika di jalan raya. Kita sendiri ya sebagai pesepeda harus punya etika ketika bersepeda di jalan raya. Salah satu etika yang harus kita penuhi adalah kita harus berbagi jalan dengan pengguna jalan lainnya, baik itu pengguna kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki ya mungkin di situ. Nah, tetapi yang paling sering dijumpai untuk hambatan dan rintangan yaitu paling banyak adalah dari pengguna kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Ini yang paling sering ya dan yang kami tangkap juga dan kami alami juga. Nah, pengguna motor yang kurang baik ya atau buruk saat di jalan raya itu misalnya adalah tidak memberikan lampu sein, ketika dia mau berbelok ke kiri ya. Ketika pesepeda itu utamanya berjalan di kiri jalan ya. Nah, ketika pesepeda ini sudah menggoes, kadang-kadang saking senangnya mungkin tidak waspada, kemudian ada motor yang tiba-tiba nyelonong berbelok ke kiri secara tiba-tiba tanpa memberitahu, tanpa lampu sen. Nah, itu kemungkinan besar pesepeda yang berjalan di jalur kiri atau sebelah kiri atau bahu jalan ya mungkin itu bisa jadi menabrak si pemotor tersebut, atau bisa jadi pemotor tersebut yang menabrak pesepeda. Nah, ini akibatnya bisa fatal ya, bisa pesepeda bisa jatuh, kemudian luka, dan intinya sangat fatal. Dan ini memang kita harus waspada. Bagaimana solusinya? Nah, saat berkendara berkendara bersepeda memang kita dituntut harus fokus ya. Kita harus fokus meskipun kita senang, meskipun kita euforia dalam bersepeda, tetap kita berjalan di sebelah kiri dan kita waspada. Kita gunakan semua indera kita untuk merasa apakah ada pemotor
di sebelah kita dan apakah pemotor tersebut punya potensi untuk berbelok sebelah kiri atau memotong jalan kita. Nah, itu solusinya ya sebenarnya. Kemudian juga pengendara motor yang berjalan pelan, mungkin kita berada di belakangnya dan kita ingin menyalip kendaraan bermotor tersebut, tetapi si pengendara motor itu malah menyalakan lampu sein yang arah kanan, tapi si pengendara motor tersebut tetap berjalan lurus dan tidak ada indikasi untuk berbelok ke kanan. Jadi ibaratnya kan, atau sebetulnya kan kita mau mendahului, jika kita ingin mendahului, kita mendahului lewat sebelah kanan. Nah, tapi karena si pengendara motor itu menyalakan lampu sein sebelah kanan, jadi kita ragu. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Mungkin kita bisa sedikit mendekati kendaraan atau pengendara motor tersebut, kita bisa meneriakinya, atau bilang ya, ibaratnya sambil teriak gitu kan, perihal lampu seinnya. Nah, untuk mematikan lampu seinnya, atau mungkin dia akan berbelok. Soalnya kami pernah punya pengalaman ketika si pemotor tersebut menyalakan lampu sein sebelah kanan, kemudian kami ragu untuk menyalip kendaraan tersebut karena memang kendaraan tersebut pelan banget. Dan akhirnya karena jalanan itu juga ramai, akhirnya kami putuskan kami akan menyalip sebelah kiri. Tidak tahunya si pengendara motor tersebut malah berbelok ke kiri padahal seinnya ke kanan. Akhirnya karena untungnya masih waspada, jadi langsung tekan tombol rem dan kami mengerem, dan ya hampir saja menabrak kendaraan si pengendara motor tersebut. Nah, itu salah satu ya beberapa bentuk buruknya perilaku pengendara bermotor di jalan raya. Nah, kemudian ada yang lain, yaitu perilaku buruk yang kami temukan, yaitu pengendara bermotor yang mungkin mereka buru-buru kencang, kemudian motornya tidak layak jalan. Ibaratnya ketika pesepeda ini mengurangi kecepatan karena wajar ya, karena mendekati lampu merah. Nah, itu ada pemotor yang menabrak dari belakang. Nah, kemungkinan besar memang motornya kurang layak, remnya tidak pakem ya mungkin, dan buruknya adalah si pengendara motor tersebut berjalan terlalu ke kiri, dan sudah tahu di depannya ada rombongan pesepeda, tetapi dia tidak ambil ancang-ancang. Dia harus memahami bahwa pesepeda ini kecepatannya juga minimal dan tidak ada istilahnya itu tidak ada lampu rem. Jadi si pengendara bermotor ini harus paham, dia harus ambil jarak. Nah, ini adalah perilaku buruk lah pengendara bermotor ya di Indonesia. Mungkin nggak tahu kalau di luar Indonesia seperti ini juga. Kemudian tidak hanya pengendara bermotor saja, tetapi juga mobil ya. Pengendara mobil ini yang paling sering adalah mobil yang tiba-tiba motong jalan tanpa aba-aba, tanpa lampu sein, kemudian ambil ke kiri, dan kemudian ketika pesepeda ini mau mendahului, tiba-tiba mau mendahului si mobil yang sudah berhenti tersebut, tiba-tiba si pengendara mobil tersebut membuka pintu sebelah kanan, akhirnya kena sepeda itu. Itu beberapa kali kami pernah lihat, dan itu memang harus hati-hati. Pastikan dulu aba-aba bisa kita lontarkan, kita ucapkan dalam bentuk teriakan untuk supaya kendaraan bermotor itu bisa lebih hati-hati lagi. Nah, ada lagi perilaku buruk pengendara kendaraan bermotor yang mungkin bikin jengkel ya mungkin ya, yaitu seringnya mereka itu memberi klakson panjang, klakson gitu kan. Mereka menganggap pesepeda ini itu hambatan mereka. Nah, ya harusnya paham juga
sebenarnya ini solusinya, pesepeda ini juga harus paham etika di jalan, etika berbagi jalan. Terus kemudian bagaimana ketika bersepeda dia berada di sebelah kiri atau di jalur kiri jalan, memberikan kesempatan pengguna jalan lainnya. Dan jika rombongan ketika jalan itu memang sempit, maka ya harus berjajar satu-satu, jangan dua-dua atau tiga-tiga. Itu yaitu kalau diklakson wajar. Tapi ketika kita sudah berjalan di jalur kiri, kemudian ada yang mengklakson, motor mengklakson, mungkin pengendaranya sensi mungkin ya sama pesepeda. Padahal jalanan masih lowong, masih kosong gitu kan. Nah ini yang sering. Dan apabila memang pesepeda yang mengganggu si pengendara kendaraan bermotor, maka wajar mengklakson. Tetapi jika pesepeda ini sudah beretika di jalan raya, kemudian ada pengendara kendaraan bermotor yang mengklakson, memberi klakson, bahkan mungkin memaki-maki mungkin. Nah ini mungkin ada urusan lain ya, ada masalah lain, dan ini sangat menjengkelkan. Nah itulah beberapa perilaku buruk pengendara kendaraan bermotor yang dapat membahayakan pesepeda dan dapat mengakibatkan kondisi yang fatal bagi pesepeda. Nah, solusinya adalah memang kita harus selalu waspada ya, karena bersepeda itu memang menuntut kita untuk fokus, dan kemudian kita harus menerapkan etika berkendara yang baik di jalan raya ya. Salah satunya adalah kita harus berjalan di jalur kiri, kemudian ketika kita mau mendahului, kita juga harus memberi aba-aba kalau kita mau mendahului, dan otomatis mendahului sebelah kanan kita harus memberi aba-aba supaya pengendara atau pengguna jalan lainnya itu tahu ya. Dan juga kemudian ketika kita bersepeda dalam rombongan, kita harus paham bagaimana ukuran jalan, bagaimana luasan jalan. Jika jalan itu jalan raya besar, mungkin kita bisa berjajar atau membentuk berpeloton ya, berjajar dua itu mungkin masih wajar. Tapi ketika jalanan itu ya sempit ya, muat untuk dua mobil yang papasan gitu kan, nah itu ya tahu diri lah satu-satu gitu. Jangan berjajar dua atau bahkan berjajar tiga. Wah itu ya justru salah kalau diklakson, bahkan diserempet atau keserempet pengguna motor terutama, yaitu itu bisa saja terjadi. Dan memang salah si pesepeda juga, kenapa tidak memperkirakan atau memperhitungkan luasan jalan. Nah itulah solusinya adalah ada di diri pesepeda sendiri, dan juga mungkin kita tidak bisa mengatur orang lain ya, apalagi mengatur pengendara kendaraan bermotor. Tetapi ya kita harus waspada, kita harus melihat diri kita sendiri, kita harus perbaiki diri kita sendiri, kita harus berperilaku yang baik di jalan raya sendiri. Syukur-syukur perilaku kita memberikan contoh yang baik bagi pesepeda lainnya dan juga pengguna jalan lainnya ya, terutama pengendara kendaraan bermotor. Oke, mungkin itu saja podcast singkat kali ini ya. Judulnya memang agak sedikit provokatif, tapi memang itulah banyak pengendara motor yang berperilaku buruk di jalan raya dan bisa dibilang goblok ya. Nah, oke, jika rekan-rekan merasa podcast ini bermanfaat, maka mohon untuk subscribe dan juga bisa share ke rekan-rekan pesepeda yang lainnya. Dan nantikan konten podcast kami selanjutnya di channel Goes Ngepit kali ini. Oke, salam sehat dan salam goes. Selalu semangat ya untuk goes.